Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sanak famili Handetolan dimanapun berada yang saya hormati, dan juga teman-teman sekalian yang tersapa melalui konten sederhana ini, yang semoga Allah berkahi dan diberi taufik sehingga dapat maksimal beribadah di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian dan juga sanak famili Handetolan dimanapun berada, ketika di bulan Rajab, Sa'ban menjelang Ramadan, tentunya kaum muslimin sangat merindukan akan diperjumpakan dengan Ramadan. Kemudian ketika Ramadan tiba, kita lihat musola-musola di sekitar kita, masjid-masjid hiruk pikuk dengan muda-mudi, dengan orang tua, baik yang sepuh maupun yang senior. Maka ini suatu hal yang sangat harus kita syukuri. Kemudian beranjaklah kita masuk di dalam Ramadan dengan keberkahannya, orang banyak beramal soleh, dan akhirnya masuklah di 10 akhir Ramadan. Ibarat orang lomba, tentunya semakin mendekati garis finish, tentu akan semakin bersemangat mereka. Pacuan kuda ketika mendekati garis finish, tentunya kuda akan semakin kencang larinya. Apakah kita demikian? Semoga seperti itu. Nah, semakin mengakhiri Ramadan kita, ya tentunya berlumur kesedihan sebagaimana para salafus soleh, antara harap dan juga khawatir, khauf, antara roja dan khauf. Artinya mereka senantiasa berdoa agar amal ibadah puasanya, agar amal ibadah Ramadannya diterima, dan khawatir kalau amal ibadahnya tidak diterima. Ini adalah dua campuran atau dua hal yang harus senantiasa hadir di dalam benak kita, antara penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa khawatir. Dan begitulah para salafus saleh. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, ada hal-hal yang di dalam majelis ilmu pernah kita dapatkan, hal yang harus kita waspadai agar ibadah kita di bulan Ramadan ini tetap maksimal. Antara lain apa, teman-teman sekalian? Kita harus mewaspadai agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam makan. Ya, kita bukber kesana kemari, dijamu oleh teman, saudara. Nah, kadang-kadang kita bisa berlebih-lebihan sehingga mengancam waktu kita, mengancam maksimalitas kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Fudulul ta'am, yaitu berlebih-lebihan di dalam makan. Makan dan minum adalah kebutuhan kita, yang untuk kebutuhan fisik kita, agar kita dapat beribadah juga tentunya. Namun apabila kita tidak memperhatikan, tentunya ini menjadi hal yang berlebih-lebihan, maka mengancam maksimalitas kita dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah fudulul ta'am, yaitu berlebih-lebihan ketika kita tidur, yaitu mentang-mentang lagi puasa, mungkin kita lemes atau apa, maka kita banyak tidur. Nah, tentunya ini akan dapat mengurangi maksimalitas kita dalam beribadah. Fudulul naum, yaitu berlebih-lebihan di dalam tidur. Kemudian fudulul istima', yaitu tidak mewaspadai apa yang kita dengar. Nah, ini sanak famili Handetolan dimanapun berada, ketika kita mendengar mungkin sekedar hiburan, mendengar ini, maka kita ingat sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dirinya meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, dengarkanlah kajian, dengarkanlah murotal, mudah-mudahan menambah pahala di bulan penuh berkah ini. Kemudian adalah fudulul nadhor, yaitu kita tidak mencermati apa yang kita lihat. Nah, ini bisa mengurangi pahala kita, pahala puasa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah fudulul kalam. Apa yang kita bicarakan, apa yang keluar dari lisan kita, hendaklah kita waspadai. Manfaat atau tidak manfaat, atau bahkan akan merugikan. Seperti kita menggunjing saudara kita, yaitu ghibah misalnya. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita ikhtiar semaksimal mungkin, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menggibah orang, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, fudulul kalam, berlebihan atau tidak waspada dengan perkataan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita mewaspadai
tentang pergaulan. Terkadang kita diajak buka puasa kesana kesini, yang tempatnya mungkin tidak dekat, terlebih di penghujung Ramadan, biasanya macet sana sini, waktunya tersita banyak, sehingga sholat maghribnya misalnya kesulitan karena ngantri, kemudian sholat isyanya mungkin malah terakhirkan, sholat tarawihnya lewat. Nah, tentunya ini hal yang harus kita waspadai. Berlebih-lebihan di dalam pergaulan kita tidak waspada, maka hal ini tentunya hal yang harus kita waspadai. Dan terakhir, paling terakhir, tentang apa yang benda kecil yang sangat bermanfaat di genggaman kita, scroll, maka handphone kita kadang melalaikan kita. Jangan sampai waktu kita dirampok oleh handphone kita, banyak scroll, sehingga terlalaikan kita dari membuka lembaran-lembaran kalamullah, membuka lembaran-lembaran Al-Quran, mentadaburinya, karena kita banyak meng-scroll handphone, sehingga tahan di penghujung Ramadan agar handphone kita tidak merampok waktu kita. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan amal teman-teman sekalian dan juga sanak famili handitolan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.